Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Rimadani dengan NIM 2007204 dari kelas 4B Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mereview atau mengulas mengenai sebuah buku yang berkenaan dengan tema Islam dan juga pendidikan. Nah, gimana tema ini? Sebelumnya kami ambil untuk tugas artikel yang berjudul Tantangan Pendidikan Islam di Era Milenial. Buku yang akan saya bahas kali ini berjudul Menjadi Pelajar Islami Abad 21 dengan subjudul Prestasi dalam Genggaman, Surga Kamu Dapatkan, dan Ubah Cara Belajarmu yang Membosankan. Buku ini ditulis oleh seorang penulis bernama Mahesa Rasta Andara SPD dan diterbitkan pada tahun 2022 oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini berjumlah 303 halaman. Secara fisik, pada bagian depan atau cover terdapat judul buku, subjudul, dan juga nama penulis dari buku ini. Di bagian belakang terdapat resensi secara singkat mengenai isi buku. Buku ini membahas tentang bagaimana cara menjadi pelajar yang islami dan sukses di abad 21 ini, atau sering juga disebut dengan pelajar generasi milenial. Buku ini terdiri dari beberapa bab. Di bagian awal buku disajikan tentang satu cerita inspiratif mengenai seorang anak pemulung yang sukses dan gigih untuk melanjutkan pendidikannya sehingga dia bisa melanjutkan pendidikannya hingga jenjang S3. Bab pertama buku ini mengenai cara belajar para pelajar Indonesia di masa sekarang dan juga apa saja sih kesalahan yang sering kali kita lakukan ketika kita belajar. Selanjutnya bab mengenai motivasi belajar dengan dosis tinggi. Nah, di bab ini dibahas mengenai seperti apa mengatasi beberapa kendala dalam belajar tadi. Ada beberapa bab yang membahas mengenai rahasia-rahasia belajar dari berbagai tokoh sukses, baik dari tokoh dunia maupun tokoh Islam. Contohnya tokoh dunia Mark Zuckerberg dan juga Albert Einstein, juga Thomas Alva Edison, dan Dr. Insinyur B.J. Habibie. Kemudian dibahas juga mengenai rahasia belajar Islam dari keempat imam mazhab, yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan juga Imam Hanafi. Di sini contohnya ada rahasia belajar dari Imam Syafi'i. Seperti yang kita tahu, Imam Syafi'i merupakan salah satu imam mazhab. Beliau hidup sebagai anak yatim dan juga miskin. Namun beliau dibesarkan oleh sang ibu dengan penuh kasih sayang. Sejak kecil, Imam Syafi'i mempunyai bakat dan juga kecerdasan yang sangat luar biasa. Kapasitas otak beliau dinilai sangat luar biasa sampai-sampai beliau bisa berhasil menghafal Al-Quran saat usianya masih 7 tahun. Bahkan setelah hafal Al-Quran, beliau juga begitu bersemangat untuk menghafal hadis. Hal ini patut kita contoh melalui cara belajar yang beliau tempuh hingga bisa menjadi sosok yang sangat luar biasa. Salah satu cara belajar dari Imam Syafi'i yaitu dengan memilih guru yang tepat. Ketika menuntut ilmu, kita memang bisa belajar sendiri atau secara otodidak. Namun, ketika menuntut ilmu, bimbingan dari guru juga sangat diperlukan. Agar ketika kita memiliki guru, maka guru akan senantiasa mengarahkan kita agar tidak salah dalam menuntut ilmu, terutama dalam menuntut ilmu Islam atau ilmu agama.
kita harus bisa mencari dan memilih guru yang tepat, yang bisa mengarahkan kita agar tidak tersesat dalam memahami suatu ilmu. Tokoh-tokoh tersebut yang dibahas di buku ini bisa dijadikan inspirasi oleh kita sebagai pelajar di masa kini. Kemudian di bab selanjutnya terdapat bab yang membahas mengenai teladan belajar dari sahabat-sahabat Nabi terdahulu, dan juga dibahas mengenai 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Di antaranya ada Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Sabit, dan juga tokoh-tokoh sahabat Nabi yang lainnya. Teladan belajar dari sahabat-sahabat Nabi tadi bisa kita ambil hikmahnya, atau kita bisa mengambil pelajaran seperti apa mereka bersikap dalam menuntut ilmu. Hal tersebut bisa dijadikan kita bekal untuk menjadi pelajar di era milenial seperti sekarang. Di bab selanjutnya mengenai cara belajar sesuai dengan sistem kerja otak. Dalam bab ini dijelaskan bagaimana cara belajar dengan benar, kemudian tips bagaimana agar kita bisa berpikir dengan cepat dan juga efektif. Dalam buku ini penulis juga membagikan berbagai tips bagi kita pelajar milenial. Di antaranya tips menghadapi ujian, tips dalam belajar dengan asyik dan juga menyenangkan, tips agar menghindari merasa malas, kemudian tips supaya kita bisa menentukan waktu belajar yang baik dan juga tepat. Contohnya di sini ada tips agar bisa berkonsentrasi. Ketika kita belajar, kita pasti sering mengalami lupa terhadap materi, bahkan dalam waktu yang singkat seperti 1 atau 2 hari. Setelahnya kita sudah lupa terhadap materi tersebut. Nah, dengan melatih konsentrasi ini, kita akan memiliki daya ingat yang tajam. Dalam bagian ini, penulis membahas ada beberapa cara untuk melatih konsentrasi. Nah, terakhir dalam buku ini juga penulis menyisipkan banyak sekali kalimat-kalimat motivasi yang bisa dijadikan inspirasi untuk kita atau dorongan untuk kita untuk lebih bisa semangat dalam belajar. Dan tentunya kita juga bisa mewujudkan diri kita sebagai pelajar milenial yang sukses dan tentunya masih tetap menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sebagai pelajar. Selanjutnya, kelebihan dari buku ini. Kelebihan yang pertama yaitu secara fisik buku ini didesain dengan cover yang sangat menarik dengan warna yang cocok pada tema pelajar milenial. Penulisan judul buku pun di bagian cover juga sangat bagus dan juga pas. Kemudian ukuran dari buku ini tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil sehingga pas dan juga sangat nyaman ketika digenggam saat membaca. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam penulisan buku ini menggunakan bahasa yang sangat sederhana dan mudah dipahami oleh para pembaca. Yang keempat, terdapat kalimat-kalimat motivasi dan juga kalimat ajakan yang disisipkan oleh penulis untuk para pembaca. Yang kelima, isi yang disajikan pada buku ini sangat lengkap dan juga sistematis dari setiap pembahasannya. Kemudian kelebihan yang terakhir, terdapat juga sumber kecerdasan, di mana sumber kecerdasan ini merupakan rujukan atau referensi yang digunakan oleh penulis dalam penulisan buku ini. Di balik dari kelebihan tadi pasti ada kekurangannya gitu ya dari buku ini. Menurut saya kekurangan dari buku ini yang pertama yaitu kertas yang digunakan ini sangat kualitasnya masih kurang bagus gitu, dan juga dimana kertas yang digunakan itu kurang tebal.
Yang kedua, dalam buku ini terlalu banyak kalimat-kalimat atau juga kata-kata yang dicetak dengan cetakan tebal atau bold gitu. Menurut saya hal ini kurang nyaman ketika kita membaca buku ini. Sekian ulasan dari saya mengenai buku yang berjudul Menjadi Pelajar Islami pada abad 21. Nah, terlepas dari beberapa kelebihan dan juga kekurangan yang dibahas tadi, secara keseluruhan menurut saya buku ini sangat bagus dan sangat direkomendasikan sekali untuk teman-teman pelajar generasi milenial agar memiliki semangat belajar di tengah abad 21 ini dan bisa menjadi pelajar yang sukses dunia dan juga di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.